Terima kasih Anda masih bersama kami di program khusus debat Perdana Cawapres 2024 dan kita akan kembali menyaksikan penyampaian ide atau gagasan Gibran soal hilirisasi digital. Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Kembali, apa yang akan disampaikan oleh Pak Mahfud MD mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia? Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar
untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Alhamdulillah apa yang diusulkan ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. 1 infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Ya, dan kini kita saksikan kembali pemaparan visi mengenai investasi dan UMKM dari ketiga cawapres. Kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%. Sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan. Sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Tidak. Ya pemirsa, usai sudah program khusus debat perdana Cawapres 2024 dan semoga apa yang Anda saksikan juga boleh kemudian diaplikasikan untuk pada saat pencoblosan nanti. Semuanya harus ikut terlibat dalam pencoblosan di Februari nanti. Terima kasih. Demikian saya David Silawi pamit. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.